Darboe, Villar. Ini terlalu renggang, tidak ada pressing, tidak ada koordinasi ketika transisi bertahan dan menyerang dengan bagus, jadi banyak ruang kosong. Nah, itu digunakan oleh luar biasa mengejutkan. Dan tentunya bagi AS Roma ini merupakan kekalahan terbesar ya di bawah Mourinho. Bahkan mungkin menurut pelatih Mourinho dirinya belum pernah kalah sebesar ini. 1-6 menghadapi tim bodoh. Namanya bodoh, timnya bagus, juara Norwegia. Oke, kita akan melihat dulu. Ini menjadi pertandingan yang tidak diduga-duga. Maksud hati ingin mencoba untuk melakukan rotasi karena akan menghadapi partai penting berikutnya di Serie A, menghadapi Napoli. Justru malapetaka hadir untuk AS Roma. Kita bahas dulu guys. Seperti video gue sebelumnya, gue pernah bahas rotasi harus dilakukan. Tapi gue terkejut ketika rotasi dilakukan semuanya kecuali penjaga gawang. Oh no! Jadi kecuali Rui Patricio dan Ibanez, seluruhnya adalah atau 9 pemain rotasi. Dan hancur banget. Jadi tidak terlihat jarak antara tim utama dengan tim kedua itu emang jauh banget. That's why kenapa Mourinho susah banget untuk melakukan pergantian pemain. Jadi seperti yang gue bahas di video sebelumnya, hanya 16-17 pemain yang siap menurut Mourinho untuk mengarungi 3 kompetisi yang berbeda, UEFA Conference League, Serie A, dan juga Coppa Italia. Nah, kali ini beruntung di awal-awal kalah. Dan meskipun, ingat gak, 1-7 menghadapi United aja belum pernah hilang dari ingatan gue. Rasa malu itu masih ada ketika dibahas bersama dengan fans United. Kali ini kalah 1-6 menghadapi bodoh dan juga merupakan tim yang tidak terkenal, bukan tim besar. Ini lebih menyakitkan lagi. Sepanjang sejarah mungkin sampai gua nanti mati tetap akan dibully oleh fans yang tidak suka atau haters dari Roma. Tapi nggak apa-apa. Sekali lagi, sejak tahun 95 gua mencintai Roma. Mau kalah 1-7, mau kalah 1-100, mau kalah satu musim kalah terus, mau degradasi ke Serie C pun gue tidak akan pernah berubah untuk mencintai AS Roma. Oke, gue berharap kalian juga begitu ya. Oke, kita akan bahas dulu bagaimana line up. Line up yang diturunkan adalah Rui Patricio, kemudian di kanan Bryan Renaud, ada Ibanez berpasangan dengan Kumbula, kemudian Calafiori di kiri. Kemudian di defensive midfielder ada Darboe dengan Diawara. Sedangkan di kanan dipasang Carlos Perez, pengganti Lorenzo Pellegrini, dipasang Gonzalo Villar. Sedangkan di kiri El Shaarawy, di depan Borja Mayoral. Oke, ini terlihat di awal kita akhirnya main. Mungkin ada warna yang berbeda. Lagian sorry to say, gue tidak melihat Bodo Glimt ini sebagai sebuah tim yang akan merepotkan Roma. Seri aja udah hebat buat mereka gitu awalnya. Tapi ketika terjadi menit ke-7 kebobolan. Ini kebobolan juga menurut gua karena tidak ada pressing. Awalnya Roma sejak awal main itu terbuka. Gue tidak melihat ada sebuah komposisi yang bagus ya ketika 3 pemain dipasang di lini tengah. Sekali lagi, 3 pemain dipasang di lini tengah semuanya flop. Diawara, Darboe, Villar. Ini terlalu renggang, tidak ada pressing, tidak ada koordinasi ketika transisi bertahan dan menyerang dengan bagus. Jadi banyak ruang kosong. Nah, itu digunakan oleh para pemain bodoh untuk masuk dari tengah, justru bukan dari samping. Dari tengah, one-two masuk ke dalam kotak penalti, shooting. Jadi shooting pun tidak ada pressing, tidak ada gangguan. Ini yang membuat Roma hancur berantakan di babak pertama. Menit ke-7, gol Kumbula, out of possession. Menurut gue salah Kumbula. Ini posisinya Kumbula di situ sebenarnya. Nah, akhirnya gol diciptakan oleh Boateng. Setelah itu di menit ke-20 kacau balau, Roma mencoba untuk menyerang, tapi apa yang terjadi? Biasanya kita lihat Rickastrop dan juga Vina tuh enaknya. Ini sama sekali fullback juga tidak mendukung. Posisinya terlalu jauh, umpan juga jelek, larinya kenceng doang si Bryan Renaud. Sedangkan di kiri, gue tidak melihat Calafiori ini cepat ya, ketinggalan terus. Umpannya nggak bagus, bertahannya lambat. Pantesan dirinya tidak mendapatkan banyak kesempatan oleh Mourinho. Ini bahaya nih. Jadi Calafiori dengan Bryan Renaud ini kartu mati juga di fullbacknya. Padahal ini lawannya bukan tim papan atas. Menurut gua, kalau Romanya full tim,
Bodo ini bisa dikatakan 1, 2, 3 di bawah Roma. Tapi ketika Roma bermain dengan second team, Bodo lebih bagus dari Roma. Jauh. Rapih mereka main. Mereka nothing tulus, main simple, nggak ada pressing. Mereka main terbuka, tapi mereka justru menghadapi lawan yang sontoloyo bener. Ini mainnya jelek banget. Oke. Menit ke-20, gol yang tercipta adalah tidak ada pressing, shooting dari luar kotak penalti ya. Tidak ada pressing yang dilakukan oleh Darboe, Diawara dan juga Solskjaer. Jadi memang lagi-lagi area 6 atau di depan 2 center back itu sangat kosong. Jadi pergerakan 2 defensive midfielder itu mudah dikacaukan oleh lawan. Jadi satu ke kiri, satu kanan, nggak ada koordinasi yang bagus. Dan Solskjaer juga lari bingung gitu. Nah, tapi untung di menit ke-27 gol dari umpan Diawara ya. Satu-satunya umpan yang sangat terukur dari Diawara kepada Perez. Satu sentuhan dada masuk kotak penalti, shooting masuk 2-1. Setelah itu gue rasa Roma mencoba untuk menyerang. Tapi ada apa ya? Gue bukan jadi alasan ya, tapi kelihatan lapangan sintetis ini sangat mempengaruhi permainan Roma. Tidak semua pemain sepak bola bisa biasa dengan lapangan sintetis. Kemudian angin cukup besar. Terus gue dengar komentari bahasa Inggris mengatakan bahwa 0 sampai 2 derajat, dingin banget kan. Dan anginnya bikin dingin sih. Kalau kalian pernah keluar negeri dan merasakan lagi dingin, itu biasa anginnya. Kalau anginnya kenceng tuh dingin banget. Kalau nggak ada angin, aman-aman aja gitu. Itu kayaknya mempengaruhi juga. Passing tuh dari Bodo maupun dari Roma tuh kelihatan berubah arah karena anginnya cukup kencang ya, berhembus. Dan gue dilihat di babak pertama hampir semua pemain Roma main jelek, tapi khususnya gue melihat Gonzalo Villar, Ebima Darboe, kemudian Borja Mayoral sama Maras Kumbuya. 4 pemain ini hancur, mainnya jelek banget, paling jelek. Sehingga gue bisa mengatakan mungkin dari 4 pemain itu akan diganti lah di babak kedua gitu. Oke, 2-1, ngopi, ngeteh, masih ada keyakinan bahwa Roma akan bangkit. Dan gue yakin bahwa Mourinho akan memasukkan pemain inti di babak kedua. Oke, selesai. Babak kedua mulai. Wah benar, babak kedua mulai ada pergantian pemain guys. Bryan Cristante, Mkhitaryan, Eldor Shomurodov. Masuk 3. Yang diganti adalah Darboe, Gonzalo Villar, Borja Mayoral. Tepat apa yang gue katakan atau yang gue rasakan bahwa di babak pertama ada yang jelek. Tapi masuknya mereka nggak ngaruh karena apa? Lini belakang hancur. Gue nggak melihat ada pemain yang bagus di lini belakang. Rui Patricio kasihan ya. Gue nggak nyalain dia karena memang bola selalu langsung masuk ke dalam kotak penalti. Maras Kumbula dari 4 gol yang tercipta di babak kedua, gue lihat 3 diantaranya adalah kesalahan Maras Kumbula. Ini lagi-lagi nih pemain ini kayaknya harus angkat koper, siap-siap koper tereliminasi ke bulan. Jadi jangan di Roma lagi kayaknya. Ini jelek banget. Gue bukan emosi ya. Gue melihat dia tidak sama sekali bukan seorang center back. Baca serangan salah, terus terlambat terus lah gitu. Jadi yang orang bilang nih katanya ini back masa depan, nggak juga sih ya. Kayak nggak bagus menurut gue. Jadi siap-siap terbang ke bulan. Berikutnya masuk kemudian Abraham dan juga Pellegrini. Nggak ngaruh juga, justru masuknya Abraham dan Pellegrini membuat lini tengah makin kosong. Ini makin disikat terus oleh si Pellegrino dan juga Soybakken. Ini Soybakken cetak 2 gol, Pellegrino 1 gol. Semuanya memang kesalahan Roma ya. Gue lihat babak kedua itu seperti udah diganggu cuaca, lapangan sintetis nggak enak, nggak ada koordinasi, nggak ada komunikasi, kepanikan terjadi, hancur lebur. 1-6 lawan Bodo. Waduh, ini akan menjadi tragedi ya. Tapi Mourinho gue suka ya. Mourinho mencoba untuk rotasi bagus karena dia sudah berpikir bahwa tidak hanya 1 kompetisi yang diikutinya, ada 2 atau 3 kompetisi. Dan mengistirahatkan pemain inti menurut gue udah tepat. Nggak salah sih Mourinho. Gue sih nggak menyalahkan Mourinho. Kalau gue jadi Mourinho, gue akan melakukan hal yang sama. Cuman yang memang kita tidak, Mourinho tidak sangka adalah busuknya permainan para pemain kedua. Jauh banget gitu. Jadi siapapun pelatihnya gue rasa sulit ya. Sedangkan tim tuan rumah main pakai hati, nothing tulus di hadapan publik sendiri. Mereka ingin mencetak sejarah dan memang sudah harus begitu takdirnya gitu.
Gue tidak menyalahkan Mourinho, tapi gue melihat bahwa jelas bahwa pemain cadangan Roma itu jauh banget. Jadi ini akan menjadi pembelajaran ke depan. Bila di bulan Januari mungkin dirinya akan mencoba untuk nge-push, ambil 2 atau 3 pemain lain. Karena kalau begini terus bahaya. Ternyata mental pemain cadangan kena juga, nggak bisa ngangkat tim. Elsa sendiri kasihan gitu. Justru gue melihat Carlos Perez ya yang bermain bagus gitu. Selain dia menciptakan gol, dia juga memang tidak terpengaruh dengan gol yang banyak gitu, atau kebobolan yang banyak. Jadi udah jelas ya bahwa ini kekalahan yang memalukan. Selain kekalahan 1-2 menghadapi Manchester United, tapi ini juga pembelajaran bagus juga untuk Roma, karena ini masih pekan ketiga atau match ketiga, masih ada 3 pertandingan lagi. Terlepas dari kalah 1-6, gue yakin banget kalau nggak ada halangan bisa dibalas nanti di Olimpico. Meskipun nggak dengan skor yang sama ya, tapi at least mampu mengalahkan Bodo. Jadi salut untuk Bodo, sebuah contoh bahwa kolektivitas tim itu penting daripada para pemain bintang, dan juga memanfaatkan bermain di home itu sangat terlihat banget bagi tim-tim kecil untuk bisa membuat kejutan, dan mereka lakukan dengan baik. Jadi Roma harus belajar merenung, bangkit menghadapi Napoli. Jadi Romanisti jangan sedih. Kalau kalian mencintai tim kalian boleh marah-marah, meluapkan isi hati, tapi jangan membenci tim, jangan, karena itu harus kita dukung sampai mati. Oke? Terima kasih sudah menyaksikan T10 TV. Nanti kita ketemu lagi di review menghadapi Napoli. Semoga reviewnya gue pakai baju Roma ya. Kalau gue pakai baju hitam ini berarti Roma lagi gelap, Roma lagi kelam, Roma lagi kalah. Oke, Tiri Grosado, Daja Roma, Forza Roma. Bye.